Di awal kemerdekaan, Indonesia masih menghadapi banyak rintangan, sehingga Muhammad Yamin dan Soekarno menghasilkan Peri Kerakyatan dan Mufakat dalam Pancasila untuk mewujudkan komitmen demokrasi. Namun, demokrasi masih terbatas, karena hanya memiliki pers, KNIP, Presiden, Mahkamah Agung. Untungnya, partai politik berkembang, walaupun pemilu belum dapat dilaksanakan, sehingga kekuasaan presiden, hak-hak, dan partai politik diharapkan dapat berkembang. Telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak 2 kali, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS, mengubah bentuk negara dan sistem pemerintahan kesatuan menjadi serikat, serta pergantian Konstitusi RIS dengan UUD sementara, mengubah kembali bentuk negara menjadi kesatuan. Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret setelah melihat kondisi negara dan landasan konstitusional tidak pasti dan kekuatan hukum sementara membahayakan persatuan dan kesatuan. Membubarkan Dewan Konstituante dan kembali pada UUD NRI 1945 mengakhiri demokrasi parlementer dan memulai demokrasi terpimpin, yaitu dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menempatkan diri sebagai satu-satunya yang paling berkuasa di Indonesia. Sayangnya, politik Indonesia sekarang dipimpin oleh institusi kepresidenan otoriter. Demokrasi Pancasila diarahkan oleh hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah dan perwakilan, didasari ketuhanan, kemanusiaan, menyatukan, dan mencapai keadilan sosial bagi Indonesia. Menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan, yaitu pemimpin tidak dapat bertindak sepihak jika kesepakatan melalui musyawarah tidak tercapai. Menjadikan pemungutan suara sebuah alternatif yang dilakukan untuk mencapai keputusan demokratis. Habibie menggantikan Soeharto dan meletakkan fondasi kuat bagi demokrasi masa depan, memunculkan indikator pelaksanaan demokrasi, memberikan ruang kebebasan pers untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan, pencabutan suara izin usaha pers apabila tidak sejalan dengan pemerintah, berlakunya sistem multipartai, serta kesempatan untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politik. Hal ini dinilai sedang menuju kesempurnaan, membuat pemilu lebih demokratis, memberikan jalan untuk menggunakan hak politik dalam pemilu, dapat langsung memilih presiden, wakil presiden, dan kepala daerah di lembaga legislatif, memberi hak jabatan presiden dan kepala daerah maksimal 2 periode, rekrutmen pengisian jabatan politik secara terbuka, kesempatan pada yang mampu dan siap untuk menduduki jabatan politik tanpa diskriminasi, serta terjawabnya hak dasar negara. Banyak kasus demokrasi yang sering kita lihat di Indonesia. Salah satunya adalah kasus Kalek Perindo yang bagi-bagi sembako dijakut hukuman percobaan. Menyebarluaskan demokrasi di Indonesia, khususnya karena generasi muda zaman sekarang sangat familiar dengan media sosial. Kita sebagai generasi muda dapat mendukung demokrasi Indonesia dengan menyebarluaskannya di media sosial. Mendukung dan berpartisipasi dalam pemilu, karena suara generasi muda akan menentukan kebijakan yang akan diterapkan dalam masa depan, terutama isu-isu yang relevan bagi kehidupan. Menjadi garda dalam menyebarkan pesan anti-hoax, penggunaan media sosial untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Kampanye kreatif menggunakan tagar, serta konten menarik dapat menjangkau banyak orang dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melawan hoax.